Halo para saintis muda kelas 7. Wah, seneng banget rasanya bisa nemenin kalian di sesi eksplorasi sains kita hari ini. Saya udah nggak sabar nih buat ngajak kalian bareng-bareng menyelami rahasia alam yang luar biasa banget. Hari ini kita bakal membedah tuntas dunia ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia yang super kaya. Jadi, yuk siapkan catatan kalian, posisi duduk yang nyaman, dan mari kita mulai petualangan ilmiah ini. Nah, pada eksplorasi kali ini, agenda kita cukup padat tapi pastinya seru. Kita bakal bahas 6 hal, mulai dari mengenal ekosistem, membedakan apa itu biotik dan abiotik, rantai makanan, keanekaragaman hayati, ancaman lingkungan, sampai ke upaya pelestariannya. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang pertama ya, mengenal ekologi dan ekosistem. Sebelum masuk ke teori-teori, coba deh kalian pejamkan mata sebentar. Bayangin taman sekolah atau mungkin kolam ikan yang ada di dekat rumah kalian. Apa yang kalian lihat di sana itu sebetulnya bukan sekedar tempat bermain loh, melainkan sebuah dunia kecil di mana semuanya saling terhubung. Terus pertanyaannya, apa sih sebetulnya lingkungan hidup itu? Apakah cuma tanaman yang kalian lihat atau sekedar tanah yang kalian injak? Ternyata nggak cuma itu. Lingkungan hidup itu adalah perpaduan yang menakjubkan dari semua hal tersebut, tempat di mana segala sesuatunya berinteraksi terus-menerus tanpa henti. Kalian sadar nggak sih, sains itu literally ada di mana-mana. Kalau kalian main ke kebun sekolah, terus iseng mencatat ada organisme apa aja yang kalian temui di sana, wah, selamat, kalian tuh lagi bekerja persis banget kayak ilmuwan sejati. Kalian mengamati, mencatat, dan bertanya-tanya. Nah, secara sederhana, ekologi itu ya ilmu yang mempelajari hal-hal tadi, yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat mereka berada. Sip, kita lanjut ke bagian kedua, faktor biotik dan abiotik. Jadi gini, setiap ekosistem yang baru aja kita bayangin tadi itu, secara sains selalu terbagi jadi dua kelompok besar. Cara ingatnya gampang. Bio itu artinya hidup, jadi komponen biotik adalah semua makhluk hidupnya. Contohnya kayak serangga, burung, pohon, dan pastinya kita juga, manusia. Di sisi lain, ada tambahan huruf A yang berarti tidak. Sehingga abiotik adalah elemen tak hidup, tapi dia sangat menyokong kehidupan. Contohnya apa? Ya kayak sinar matahari, tanah, bebatuan, dan air. Keduanya ini saling melengkapi loh, nggak bisa dipisah, harus ada dua-duanya biar ekosistem bisa terus bertahan. Kalau kalian masih agak bingung gimana cara bedainnya, coba kita pakai eksperimen imajinasi deh. Bayangin kita bawa hewan kecil, sebongkah batu, dan segenggam tanah ke dalam kelas. Waktu disentuh, hewan itu pasti ngasih respons atau minimal bergerakan. Nah, itulah ciri utama makhluk hidup atau si komponen biotik tadi. Sedangkan batu, ya dia bakal diem aja. Tapi hebatnya, tumbuhan yang notabene itu biotik sangat bergantung pada air dan tanah yang abiotik tadi, supaya dia bisa tumbuh subur. Keren banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, rantai dan jaring makanan. Interaksi antara si biotik dan abiotik yang barusan kita bahas itu membentuk yang namanya aliran energi. Gampangnya ini proses makan dan dimakan. Proses ini punya urutan yang sangat logis loh. Pertama, ada produsen, yaitu tumbuhan. Mereka pintar banget bisa bikin makanannya sendiri berkat bantuan sinar matahari. Kedua, ada konsumen awal yang tugasnya memakan si produsen ini, contohnya kayak sapi atau ulat. Dan yang ketiga, ada predator puncak yang bakal memburu konsumen lain. Nah, ketika ada banyak banget rantai makanan yang saling tumpang tindih dan persilangan di alam bebas, barulah terbentuk apa yang kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Sekarang, coba deh kalian pikirin pertanyaan kritis ini. Gimana kalau satu aja dari rantai makanan itu putus? Coba bayangin jaring laba-laba deh. Kalau kalian iseng potong satu aja benangnya yang di tengah, bentuk jaring itu pasti langsung melemah atau bahkan rusak kan? Sama persis kayak di alam. Kalau satu organisme tiba-tiba hilang dari jaring kehidupan, organisme lain yang bergantung hidup dari dia bisa kelaparan. Efek dominonya, keseimbangan alam secara keseluruhan bakal langsung terguncang. Kita beralih ke bagian keempat, keanekaragaman hayati di Indonesia. Mari kita zoom out sebentar. Dari lingkungan sekitar kita, sekarang kita lihat skala yang lebih besar, negara kita sendiri. Kita ini harusnya bangga banget loh, karena Indonesia itu ibarat rumah raksasa buat ribuan spesies yang luar biasa. Coba kita ambil contoh badak bercula. Badak ini bukan sekedar hewan herbivora yang badannya besar ya. Dia itu ikon penting dari kekayaan fauna endemik asli milik kita, yang sangat bergantung banget pada keseimbangan habitat alaminya supaya nggak punah.
Terus, kalau kita geser ke habitat yang beda, jagoannya juga beda lagi. Buaya misalnya, menjadi bukti nyata gimana habitat yang cenderung basah kayak rawa atau sungai, itu punya jaring makanannya sendiri, lengkap dengan karnivora puncaknya yang ganas. Jadi bayangin aja, dari ujung pegunungan tertinggi sampai ke dasar sungai terdalam, kepulauan kita ini mensupport kehidupan satwa yang benar-benar beraneka ragam. Ada juga loh burung air yang bentuknya unik banget seperti flamingo yang semakin menunjukkan betapa berwarnanya bentuk kehidupan di dalam rantai makanan alam. Pada dasarnya, keanekaragaman hayati atau bahasa kerennya itu biodiversitas adalah kekayaan dari variasi organisme hidup ini. Ya seperti badak, buaya, dan berbagai jenis burung tadi yang semuanya saling berbagi tempat dan hidup berdampingan di bumi pertiwi kita. Sayangnya nih, kita harus bahas bagian kelima, ancaman bagi keanekaragaman hayati. Di balik semua keindahan alam kita tadi, ada realitas yang cukup serius, teman-teman. Jaring-jaring kehidupan kita tuh mulai sobek karena berbagai tekanan dari luar. Secara saintifik udah tercatat kalau selama 30 tahun terakhir ini, alam kita lagi ngalamin krisis besar. Deforestasi atau penebangan hutan tanpa tebang pilih, kebakaran hutan, banjir yang makin sering terjadi, kekeringan berkepanjangan, ditambah lagi polusi. Semuanya ini jadi ancaman nyata yang pelan tapi pasti memutus rantai makanan. Ingat ya, ini bukan cerita fiksi, ini data yang benar-benar nyata terjadi sekarang. Terus, apa sih akar masalahnya? Nah, ini dia. Pertumbuhan populasi manusia yang makin cepat bikin kita butuh buka lahan lebih luas lagi untuk dijadikan tempat tinggal. Belum lagi masalah polusi udara dan air yang asalnya dari aktivitas harian kita. Semua itu merusak keseimbangan ekologis alam yang sebenarnya rapuh banget. Logikanya gini, saat faktor abiotik kayak air dan udara udah tercemar parah, otomatis makhluk hidup di dalamnya pasti langsung kena imbasnya dan jadi korban. Api, tenang, jangan pesimis dulu. Kita masuk ke bagian terakhir, bagian 6, upaya pelestarian lingkungan kita. Kita pastinya nggak mau kan cuma diam aja ngeliat kerusakan itu terjadi di depan mata. Disinilah peran kita benar-benar dibutuhin. Dengan kalian paham seberapa rentannya jaring kehidupan itu, harapannya kalian bakal mikir 2 kali kalau mau buang sampah sembarangan atau iseng ngerusak tanaman. Ingat ya, konservasi atau pelestarian lingkungan itu selalu berawal dari kepedulian tulus kita terhadap ekosistem terkecil yang ada di sekitar kita dulu. Makanya, saya punya satu tantangan seru nih buat kalian aplikasikan langsung. Coba deh bikin proyek nyata berkelompok bareng teman-teman kalian. Tenang, langkah-langkahnya gampang banget kok. Pertama, coba identifikasi masalah ekologi apa sih yang lagi terjadi di lingkungan sekolah kalian. Kedua, selidiki tuh apa yang jadi akar penyebab masalahnya. Dan yang ketiga, mulailah merancang dan ngebangun sebuah proyek pelestarian sederhana bersama kelompokmu. Saya tuh yakin 100%, kalian punya potensi yang gede banget buat lakuin ini. Kepedulian yang mulai kalian tanamkan sejak duduk di bangku kelas 7 ini, dampaknya itu jauh melampaui sekedar dapat nilai bagus di ujian sains. Sikap kritis dan peduli kalian dijamin bakal bawa kebaikan yang besar buat negeri tercinta kita. Percaya deh, kalianlah para penjaga masa depan ekosistem Indonesia. Sebagai penutup eksplorasi sains kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin dan jawab hari ini juga. Proyek konservasi apa yang bakal kalian mulai di sekolah kalian besok pagi? Apakah kalian mau bikin sistem daur ulang sampah? Atau mungkin mulai kegiatan menanam pohon bersama? Apapun itu, teruslah bertanya, teruslah mengamati sekitar, dan jadilah saintis muda yang menyelamatkan bumi. Sampai jumpa di eksplorasi sains kita yang berikutnya ya!